Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monica Natasha Doni, NIM 19034070, akan mempresentasikan hasil eksperimen hukum kekekalan momentum linier dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Razi, STD, MSI, PhD. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Satu, latar belakang. Untuk mengetahui apakah terjadi hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi pada benda berbeda, maka dilakukanlah percobaan mengenai berbagai peristiwa tumbukan yang terdiri dari tumbukan biasa, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan lenting sempurna dengan memvariasikan berat massa berada di tiap-tiap jenis tumbukan. Dua, rumusan masalah. Pertama, bagaimana momentum benda sebelum dan sesudah berbagai peristiwa tumbukan. Kedua, bagaimana energi kinetik tumbukan sebelum dan sesudah berbagai peristiwa tumbukan. Tiga, tujuan eksperimen. Pertama, untuk mengetahui momentum benda sebelum dan sesudah berbagai peristiwa tumbukan. Kedua, untuk mengetahui energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan berbagai peristiwa tumbukan. Empat, kajian teoritis. Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran menghentikan satu benda. Momentum adalah besaran yang merupakan perkalian massa dan kecepatan, sehingga momentum termasuk besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Kandingan 2007. Momentum biasa diberi simbol P. Satuan momentum adalah satuan massa dikali dengan kecepatan. Jadi dalam sistem SI satuan momentum adalah kilogram meter per sekon dengan persamaan P sama dengan M kali V. Ruwanto 2003. Arah momentum sama dengan arah kecepatan. Selama tumbukan, momentum total sistem kedua kereta adalah kekal karena gaya total pada sistem dua kereta adalah kekal karena gaya total pada sistem dua kereta adalah 0. Hukum kekekalan momentum dinyatakan sebagai berikut, yaitu P total sebelum tumbukan sama dengan P total setelah tumbukan. Tim pengajar fisika klasik 2022. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Makin besar kecepatan benda bergerak, maka makin besar energi kinetik yang dimiliki dengan persamaan EK sama dengan setengah kali mv kuadrat. Halliday and Resnick 1996. Selanjutnya yaitu metode eksperimen. Sebelum dilakukannya percobaan atau eksperimen, kita harus mengetahui dulu apa saja alat-alat yang digunakan pada eksperimen kali ini, yaitu satu smart chart red, satu smart chart blue, satu 250 gram mass brass set of 2, satu setengah meter dynamic track, satu track and stop set of 2, satu track speed set of 2, satu mass balance, dan satu Pascal capstone store. Berikut ini adalah settingan awal yang dapat dilakukan sebelum melakukan eksperimen, yaitu mengatur trek lintasan kereta. Kedua, menimbang kereta merah dan biru dengan menggunakan neraca. Ketiga, meletakkan kereta di atas trek dan memeriksa koneksi kedua kereta pada hardware stop yang ada pada komputer. Yang keempat, memeriksa arah kecepatan kedua kereta, yaitu memastikan kedua kereta berada pada arah positif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meletakkan kedua kereta merah di samping kereta biru dengan arah bumper magnetis di sebelah kanan. Dilanjutkan dengan merekam dan mendorong kedua kereta, setelah itu berhenti merekam. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Pada eksperimen kali ini terdapat 3 percobaan, yaitu tumbukan biasa, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan lenting sempurna. Yang pertama yaitu tumbukan biasa. Di sini terdapat 2 percobaan, yaitu tumbukan biasa pada massa sama dan tumbukan biasa pada massa berbeda. Yang pertama yaitu kita dapat memposisikan kedua kereta di tengah trek dengan saling bersentuhan.
Kemudian menentukan masanya. Pada masa yang sama, kedua kereta yaitu kereta merah dan kereta biru memiliki masa yang sama. Kemudian memulai merekam saat ketuk penunjuk dilepaskan. Selanjutnya berhenti merekam, dan selanjutnya kita dapat mencetak grafik kecepatan dan waktu, kemudian mencatat kecepatan benda. Kemudian untuk masa yang berbeda, kita dapat menambahkan 2 balok massa 500 gram pada kereta biru. Selanjutnya pada tumbukan tidak lenting sama sekali, sama seperti tumbukan biasa, yaitu dilakukan 2 kali percobaan dengan masa yang sama dan masa yang berbeda. Pertama, kita dapat memposisikan kedua kereta di atas trek Bampol Vekro dengan saling berhadapan. Kemudian menekan chain kereta merah, lalu kita dapat menentukan masanya, yang untuk pertama yaitu masa yang sama. Kemudian memulai merekam dengan mendorong kereta merah ke arah kereta biru. Selanjutnya berhenti merekam, dan selanjutnya kita dapat mencetak grafik kecepatan dan waktu, kemudian mencatat kecepatan benda. Begitu juga dengan masa yang berbeda, akan tetapi pada masa yang berbeda kita dapat menambahkan 2 balok massa 500 gram di dalam kereta biru. Selanjutnya yaitu tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna ini juga dilakukan 2 kali percobaan dengan masa yang sama dan masa yang berbeda. Pertama yaitu memposisikan kedua kereta di atas trek dengan bumper magnet yang saling berhadapan. Selanjutnya menghapus chain merah dan menekan chain biru. Selanjutnya menentukan masanya, yang pertama dengan masa yang sama, memulai merekam dengan mendorong kereta merah ke arah kereta biru. Selanjutnya berhenti merekam, kemudian cetak grafik kecepatan dan waktu dan catat kecepatan benda. Begitu juga dengan masa yang berbeda, di mana kita dapat menambahkan 2 balok massa 500 gram di atas kereta biru dengan percobaan yang sama seperti di awal tadi. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil dan pembahasan dari momentum. Baiklah, dapat diketahui bahwa momentum itu dapat dinyatakan jika hasil dari momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total akhir setelah tumbukan. Baiklah, untuk tumbukan masa berbeda, di mana dari hasil yang telah didapatkan untuk momentum total awal yaitu 0 kg meter per sekon, dan momentum total akhir sama dengan min 0,0705 kg meter per sekon. Dapat diketahui jika pada tumbukan biasa dengan masa berbeda ini terjadi hukum kekekalan momentum linear, karena nilai pada momentum total awal hampir mendekati momentum total akhir. Selanjutnya yaitu tumbukan biasa dengan masa yang sama, di mana untuk momentum total awalnya 0 kg meter per sekon dan momentum total akhirnya min 0,0833 kg meter per sekon. Pada tumbukan biasa dengan masa yang sama ini juga terjadi hukum kekekalan momentum linear. Selanjutnya tumbukan tidak penting sama sekali dengan masa yang sama, di mana untuk momentum total awal 0,1817 kg meter per sekon dan momentum total akhirnya 0,1527 kg meter per sekon. Pada tumbukan ini juga terjadi hukum kekekalan momentum linear. Selanjutnya untuk tumbukan tidak penting sama sekali dengan masa yang berbeda, dengan momentum total awal yaitu 0,2332 kg meter per sekon dan momentum total akhirnya 0,2235 kg meter per sekon. Pada tumbukan ini juga terjadi hukum kekekalan momentum linear.
Selanjutnya tumbukan lenting sempurna dengan massa yang sama, di mana momentum total awalnya yaitu 0,1825 kg meter per sekon dan momentum total akhirnya 0,1713 kg meter per sekon. Pada tumbukan ini juga terjadi hukum kekekalan momentum linear. Selanjutnya tumbukan lenting sempurna dengan massa yang berbeda, di mana dengan momentum total awal yaitu 0,25 11 kg meter per sekon dan momentum total akhirnya yaitu 0,2473 kg meter per sekon. Jadi dapat disimpulkan jika pada hasil dari percobaan momentum ini dari tiap-tiap tumbukan ini terjadi hukum kekekalan momentum linear. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari energi kinetik. Pada perhitungan di eksperimen energi kinetik ini menggunakan rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, di mana pada percobaan energi kinetik untuk tumbukan biasa massa yang sama didapat energi kinetik total awal sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0,1155 joule. Dan untuk massa berbeda energi kinetik sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0,1615 joule. Untuk tumbukan tidak lenting dengan massa yang sama didapat energi kinetik total awal sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0,0106 joule. Dan untuk massa yang berbeda energi kinetik total awal sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0,0024 joule. Pada tumbukan lenting sempurna dengan massa yang sama didapat energi kinetik total awal sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0 joule. Dan untuk massa yang berbeda yaitu energi kinetik total awal sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0,0206 joule. Pada percobaan tumbukan biasa tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar dibandingkan dengan energi kinetik setelah tumbukan, karena sebagian energi kinetik setelah tumbukan berubah bentuk menjadi energi lain. Pada percobaan tumbukan tidak lenting tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jumlah energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar dibandingkan dengan energi kinetik setelah tumbukan, karena sebagian energi kinetik setelah tumbukan berubah bentuk. Pada percobaan tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Energi kinetik total kedua benda setelah tumbukan dan sebelum adalah tetap. Besarnya energi kinetik berbanding lurus dengan besarnya massa dan berbanding kuadrat kecepatan dengan gerak benda. Benda yang massa dan kecepatannya besar pasti memiliki energi kinetik yang besar ketika bergerak. Begitu juga sebaliknya. Benda yang massa dan kecepatannya kecil memiliki energi kinetik yang kecil pula. Baiklah, selanjutnya yaitu nilai dari hasil, di mana pada momentum menggunakan rumus yaitu P persen div sama dengan P akhir total dikurang P awal total dikali 100%. Dan untuk energi kinetik sama dengan EK persen div sama dengan EK akhir total dikurang EK total awal dikali 100%. Dapat kita lihat pada hasil yang ada di layar, di mana nilai kesalahan yang didapatkan tidaklah terlalu besar. Kesalahan yang terdapat pada percobaan ini dikarenakan karena adanya pertukaran atau perbedaan massa dari tiap-tiap percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Pada percobaan momentum untuk tumbukan biasa massa sama didapatkan momentum total awal sama dengan 0 kg meter per sekon dan
momentum total akhir sama dengan 0 kg meter per sekon dengan persen diff sama dengan 7,05%. Dan untuk masa berbeda didapatkan momentum total awal sama dengan 0 kg meter per sekon dan momentum total akhirnya sama dengan min 0,0033 kg meter per sekon dengan persen diff sama dengan 0,033%. Dan untuk tumbukan tidak lenting masa sama didapatkan momentum total awal sama dengan 0,1817 kg meter per sekon dan momentum total akhir sama dengan 0,1527 kg meter per sekon dengan persen diff sama dengan 2,9%. Pada masa berbeda didapatkan momentum total awal sama dengan 0,2332 kg meter per sekon dan momentum total akhir sama dengan 0,2235 kg meter per sekon dengan persen diff sama dengan 0,719%. Selanjutnya pada tumbukan lenting sempurna masa sama didapat momentum total awal sama dengan 0,1825 kg meter per sekon dan momentum total akhir sama dengan 0,1713 kg meter per sekon dengan persen diff sama dengan 1,12%. Dan untuk masa berbeda didapatkan momentum total awal sama dengan 0,2511 kg meter per sekon dan momentum total akhir sama dengan 0,2473 kg meter per sekon dengan persen diff sama dengan 0,38%. Kedua yaitu pada energi kinetik. Untuk tumbukan biasa masa sama didapatkan energi kinetik total awal sama dengan 0 joule, energi kinetik total akhir sama dengan 0,1155 joule dengan persen diff sama dengan 17,6%. Dan masa berbeda energi kinetik total awal sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0,1615 joule dengan persen diff sama dengan 21,76%. Pada tumbukan tidak lenting masa sama didapatkan energi kinetik total awal sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0,0106 joule dengan persen diff 3,87%. Dan untuk masa berbeda energi kinetik total awal sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0,0024 joule dengan persen diff sama dengan 7,88%. Tumbukan lenting sempurna masa sama didapat energi kinetik total awal sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0 joule dengan persen diff sama dengan 0,68%. Dan untuk masa berbeda energi kinetik total awal sama dengan 0 joule dan energi kinetik total akhir sama dengan 0,0206 joule dengan persen diff sama dengan 1,31%. Momentum akan selalu kecil pada tumbukan lenting. Dalam semua jenis tumbukan, momentum akan tetap kekal dengan segala cara, tetapi energi akan hilang, namun tidak dalam tumbukan lenting. Yang kedua yaitu saran. Dalam menciptakan adanya kesempurnaan dan ketelitian yang bagus dalam praktikum yang telah dilakukan, kami menyarankan beberapa hal yaitu pertama, untuk mendapatkan hasil elevasi yang akurat, maka dalam pengukuran diperlukan adanya variasi percobaan yang lebih banyak. Yang kedua, dalam mempermudah pengukuran dan perhitungan data, sebaiknya dapat dilakukan dengan memperbanyak pemahaman mengenai hukum kekekalan momentum linier. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian maupun dalam bersikap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.